pertemuan pertama biasanya kita akan membahas tentang biomekanika, Ibu ya. Jadi biomekanika itu, ya, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Junius ya, Bu ya. Kebetulan basic saya itu di medical physics atau di fisika medis. S1 saya di UNP, kemudian S2 saya di ITB, S3 saya di ITB juga, juga sekalian di Australia di QUT ya, Bu ya. Jadi saya menyelesaikan riset itu di dua tempat, satu di Indonesia, di Rumah Sakit Siloam Hospital Ipo Karawaci, Tangerang, Banten. Kemudian yang kedua di Queensland University of Technology di Australia. Itu ya perkenalan kita. Uh, Mungkin barangkali juga saya perkenalkan, fisika medis itu apa sih sebenarnya? Ya, fisika medis itu adalah bagian dari keilmuan ya yang membahas tentang bagaimana penggunaan alat-alat untuk proses penyembuhan pasien ya dalam segi ini adalah kuratif. Di fisika medis itu biasanya kita menggunakan alat-alat radioaktif ya Bu ya. Jadi kalau Ibu pernah melihat di rumah sakit ada satu bagian yang dinamakan dengan radioterapi, maka di radioterapi itu nanti ada satu bagian yang dinamakan dengan fisikawan medis ya. Jadi saya adalah fisikawan medis Ibu-Ibu yang sempat eh, beberapa kali bekerja di rumah sakit ya yang berkenaan dengan radioterapi. Oke, itu perkenalan awal ya, perkenalan awal saja. Kita coba mulai melihat apa-apa saja nanti akan kita bahas ketika kita melihat fisika kesehatan itu dengan eh, ya. Oh, saya terlihat Ibu. Oke, ya Sudah, Kak. di bagian pertama kita akan membahas tentang biomekanika, ya. Hilang dia, Bu ya. Coba stop share. Ini ada filenya yang tidak support. Ya, sekarang terlihat Ibu ya. Oke. Jadi kita membahas hari ini berkenaan dengan biomekanika ya Bu ya sebagai materi di dalam pertemuan kita yang pertama ya. Oke Bu Ibu, ketika kita membahas biomekanika ini, maka sesungguhnya kita dihadapkan kepada dua istilah ya yang ada di dalam biomekanika ini ya. Yang pertama kita menggunakan istilah bio itu sendiri, bio itu adalah hidup, kemudian mekanika itu adalah gerak. Jadi artinya di dalam biomekanika ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana pergerakan yang terjadi pada makhluk hidup. Jadi bionya ini nanti kita akan melihat bagaimana pergerakan itu terjadi pada tubuh manusia. Ya.
Dan ibu-ibu ya, bahwasanya di dalam biomekanika ini kita akan membahas nanti bagian-bagian terpenting di dalam biomekanika itu. Yang pertama adalah tentang mekanika itu sendiri, yang kedua adalah tentang biomekanika itu sendiri. Ya, jadi ada dua topik sebenarnya yang dibahas ketika membahas biomekanika ini. Mekanika ini adalah pergerakan, sementara biomekanika ini adalah pergerakan yang hanya terjadi pada tubuh, ya, pada tubuh makhluk hidup, siapapun ya, pada hewan, pada tumbuhan, itu sebenarnya terjadi biomekanika. Ya. Maka konsep dasar yang ada di dalam kita membahas biomekanika itu adalah yang pertama kita kenal dengan gaya. Ya, gaya itu di dalam fisika kita mengenalnya dengan force ya. Dan force itu biasanya mengadopsi hukum Newton di dalamnya. Hukum Newton ini ya seperti kita belajar di SMA, kita membahas hukum Newton itu dalam tiga bentuk ya. Yang pertama adalah hukum Newton pertama, yang kedua adalah hukum Newton kedua, dan yang ketiga adalah hukum Newton ketiga. Jadi ada tiga hukum Newton yang kita aplikasikan ketika kita membahas tentang gaya. Ya, diterima saja dulu Ibu ya. Yang kedua, konsep dasar yang ada di dalam biomekanika atau di dalam mekanika itu sendiri adalah kelembaman. Ya. Kelembaman ini kita kenal dengan inersia. Bahasa kitanya kelembaman atau inersia itu adalah ya, uh, bagaimana suatu benda itu mampu mempertahankan dirinya pada keadaannya semula. Ya, ini yang dinamakan dengan kelembaman atau inersia. Artinya, jika benda itu pada awalnya dia itu diam, maka dia akan tetap diam. Dan jikalau benda itu pada awalnya bergerak, dia akan tetap bergerak. Ya, nah itu yang dinamakan dengan hukum kelembaman atau inersia. Kemudian yang ketiga, dalam konsep dasar mekanika dan biomekanika itu kita membahas tentang massa dan berat. Ya, massa ini satuannya adalah kilogram dan berat itu satuannya adalah newton. Ya, karena berat itu sendiri simbolnya adalah W. W itu sama dengan massa dikali dengan gaya gravitasi. Ya, massanya kilogram, gaya gravitasinya adalah meter per sekon kuadrat, sehingga berat itu sendiri satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Itu yang sama dengan newton. Ya, Ibu-Ibu, mohon diterima saja dulu ya. Jadi kita mengenal ada massa, satuannya kilogram, berat itu satuannya adalah newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Ya. Kemudian di dalam konsep dasar yang keempat kita mengenal adanya gravitasi. Ya, gravitasi itu adalah gaya tarik. Ya. Gaya tarik ini ada dua ya. Yang pertama adalah gravitasi bumi. Itu adalah gaya tarik bumi. Yang kedua itu ada yang kita kenal dengan pusat dari gravitasi manusia. Maka tubuh kita itu sendiri dia juga mempunyai pusat gravitasi, ya. Makanya ibu-ibu sebagai seorang bidan itu selalu di dalam pekerjaan awalnya itu melihat pusat gravitasi manusia itu. Karena apa? Karena bayi hidup di dalam rahim ibu itu sumber makanannya itu berasal dari pusar ibu ya atau tali pusat ya. Tali pusat itu adalah sumber makanan yang dikonsumsi oleh anak. Nah, tubuh manusia juga memiliki pusat gravitasi tubuh itu terletak pada pusar tadi ya. Jadi pusat gravitasi manusia itu terletak pada pusarnya seperti itu. Jadi kalau kita silang tubuh kita itu dalam bentuk diagonal, maka dia akan bertemu pada pusar itu, ibu-ibu. Ya, ketika kita melihat pusat gravitasi manusia, maka dia dinamakan dengan pusat gravitasi manusia. Nanti akhirnya kita akan melihat bagaimana aplikasi biomekanika itu dalam dunia kesehatan. Ya, bisa saja nanti sebagai seorang perawat mungkin akan mempelajari bagaimana traksi, ya, atau ibu-ibu bidan juga bisa mempelajari bagaimana membantu persalinan secara normal itu menggunakan aturan-aturan fisika ya. Jadi kita akan mengenal nanti ada apa namanya? Ada bidang miring ya. Jadi kenapa ibu-ibu ketika melahirkan itu kaki ibunya diangkat ya. Kemudian kenapa dia harus mengedan ya. Kenapa ibu harus mengetahui mana yang his asli, mana yang his palsu ya. Itu adalah bagian di dalam biomekanika karena dia akan menyentuh kepada pergerakan yang ada dalam rahim ibu ketika ibu mau melahirkan secara normal atau partus normal seperti itu. Nah, dia akan kita pelajari di dalam konsep biomekanika. Kata kunci yang lebih lanjut tentang mekanika ini, ya, jadi mekanika itu adalah studi tentang bagaimana sesuatu benda itu bergerak dan apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Contoh, ibu-ibu nanti mendorong brangkar di rumah sakit misalnya.
Kenapa dia bisa bergerak? Itu biasanya kita katakan karena dia didorong, ya. Didorong itu apa namanya? Itu artinya kita memberikan gaya. Gaya itu yang di dalam fisika yang kita kenal dengan force tadi, ya, yang mempunyai satuannya adalah Newton juga, ya, tetapi dia memiliki simbolnya adalah F besar, ya. Maka dia dinamakan dengan force, ya, atau gaya. Kemudian ketika kita melihat biomekanika, maka kita akan lebih spesifik melihat bagaimana studi tentang gerakan yang dihasilkan oleh sistem muskuloskeletal. Ya, jadi ketika kita membahas biomekanika, maka kita hanya berada pada satu sistem, yaitu sistem rangka dan sistem otot, ya, atau sistem otot dan sistem rangka. Artinya, yang berhubungan dengan biomekanika itu adalah pergerakan yang dilakukan oleh tubuh yang terlihat. Ya. Contoh kita menggenggam tangan, ya. Contoh kita mengepalkan tangan, ya. Contoh kita meremas-remas bahan, ya. Itu adalah sistem yang terjadi pada muskulus dan skeletal, ya. Terjadi pada rangka dan juga terjadi pada otot. Rangka itu adalah tulang, otot itu adalah ya yang terlihat, ya, membungkus tulang tersebut, ya. Maka ketika kita meremas, ya, kita kita mendorong, ya, kemudian kita mengangkat, itu adalah yang terjadi pada sistem biomekanika, yang terjadi pada sistem rangka dan juga pada sistem otot. Oke, ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Kita lanjutkan. Sekarang prinsip dan konsep dasar selanjutnya yang kita bahas di dalam biomekanika itu adalah bagaimana suatu benda itu dapat bergerak, ya. Jadi bagaimana benda itu dapat bergerak. Nah, maka kata Aristoteles, ya, dia mengatakan bahwasanya ada kekuatan konstan yang diperlukan untuk menjaga sesuatu itu tetap bergerak, ya. Jadi kalau kita ingin melihat suatu benda itu konsisten bergerak, maka harus ada kekuatan konstan yang diperlukan untuk menjaga suatu tetap bergerak. Saya contoh, ibu mungkin mengendarai mobil menggunakan kecepatan standar dan tidak berubah-ubah, maka kita bisa pastikan mobil itu akan tetap bergerak. Tetapi kalau ibu turunkan remnya misalnya, kemudian sampai tidak menginjak gas misalnya, ya, gasnya tidak diinjak lagi, itu di suatu saat bisa saja mobil itu akan berhenti. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan konstan yang terjadi pada mobil tersebut, ya, sehingga mobil itu akan berhenti pada satu titik. Begitu juga pada tubuh kita, ibu-ibu, ya. Kita tahu bahwasanya sistem yang ada di dalam tubuh kita, walaupun itu tidak muskuloskeletal, katakanlah peredaran darah di jantung kemudian di seluruh tubuh melalui pembuluh darah, maka dia harus tetap berjalan. Dia harus memiliki kekuatan konstan agar darah itu bisa mengalir ke seluruh tubuh dari jantung dan kembali lagi ke jantung dari seluruh tubuh. Harus ada kekuatan konstan. Kalau seandainya kekuatan konstan itu berkurang, maka pasti akan terjadi suatu penyakit pada tubuh manusia. Misalnya, ya, terjadi pelemahan peredaran darah dalam tubuh sehingga dia menjadi lemas, ya, atau udara dari paru tidak bisa diproduksi secara massal sehingga terjadi sesak nafas seperti itu, ya. Jadi harus ada kekuatan konstan. Kalau kekuatan konstan itu terjadi dalam tubuh kita, maka tubuh dalam keadaan sehat. Tetapi kalau seandainya kekuatan konstan itu berkurang atau bahkan sampai hilang, bisa menyebabkan kematian pada tubuh manusia. Nah, itu konsep dasar di dalam uh, bagaimana suatu benda itu dapat bergerak. Mungkin sampai di sini ada yang mau ibu-ibu tanyakan, saya silahkan. Ada ibu? Suara saya masih jelas ya? Jelas, Pak. Oh, jelas, oke. Ya, itu yang pertama, ya, yang disampaikan oleh Aristoteles, ya. Yang kedua, kita sampaikan tadi bahwasanya ketika kita melihat sistem di dalam muskuloskeletal itu, kita mempergunakan tiga hukum Newton, ya. Yang pertama kita kenal dengan hukum Newton pertama, ya. Di dalam hukum Newton pertama itu kita kenal juga dengan inersia atau kelembaman, ya. Apa itu inersia dan kelembaman? Dia mengatakan bahwasanya benda itu akan bersifat mempertahankan keadaannya semula, seperti yang kita sampaikan tadi. Ketika benda itu diam, maka dia akan tetap diam.
Kemudian ketika benda itu bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Kalau seandainya terjadi hal seperti itu, maka dikenal dengan hukum inersia. Maka dia masuk ke dalam hukum Newton pertama yang mengatakan bahwasanya sigma F sama dengan nol. Sigma F sama dengan nol pada hukum Newton pertama ini mengatakan bahwasanya jumlah gaya yang bekerja padanya itu sama dengan nol. Nah, ini mungkin barangkali dicatat ini karena tidak ada di slide, ya. Jadi pada hukum Newton pertama mengatakan bahwasanya sigma F, sigma itu nulisnya kayak elang, Bu, tapi tidak elang. Buat angka 2, kemudian bikin di atasnya. Saya coba ganti ya dengan pena ini. Kayak gini, Bu, ya. Kira-kira menulisnya kayak gini, ya. Sigma F, ya. Sigma ini kayak gini nulisnya. Bikin angka 2, kemudian taruh taruh di atasnya gitu, ya. Gitu. Nah, kayak itulah kira-kira, ya. Sigma F sama dengan nol mengatakan bahwasanya jumlah gaya yang bekerja padanya itu sama dengan nol. Kalau jumlah gaya yang bekerja padanya sama dengan nol, maka sistem pada saat itu pasti akan mempertahankan keadaannya semula. Ibu. Ketika dia diam misalnya, maka dia akan tetap diam. Tetapi ketika dia bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Karena sigma F-nya itu sama dengan nol. Tidak ada perubahan gaya padanya. Seperti itu maksudnya. Paham ya Bu ya? Oke. Itu tentang hukum Newton pertama. Kita lihat yang selanjutnya. Ada kita kenal sebagai hukum Newton kedua, ya. Hukum Newton kedua ya mengatakan bahwasanya sigma F sama dengan M kali A. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada hukum kedua Newton itu adalah perkalian antara massa dengan percepatan benda, ya. Jadi ada perkalian antara massa dengan percepatan benda. Massa itu dikenal dengan M, percepatan itu dikenal dengan A. Massa itu satuannya kilogram, percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat, ya. Maka satuan dari F itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat, sama dengan W tadi yang kita kenal dengan Newton. Makanya F ini, ya sigma F ini satuannya adalah Newton. Bagaimana bunyi atau perumusan di dalam hukum Newton kedua itu? Di dalam hukum kedua Newton itu mengatakan bahwasanya apabila ya, ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda itu akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Ya, nah, itu katanya. Jadi kalau kita mau bikin apanya Ibu, sigma F sama dengan M kali A, maka A itu sendiri sama dengan sigma F per M. Maka antara percepatan dengan gaya itu dia searah, tetapi dia berlawanan arah dengan percepatan. Ya, kalau gayanya diperbesar, maka biasanya ya, maka biasanya harusnya kecepatannya harus jauh lebih besar agar gaya itu lebih banyak, ya, karena A itu sama dengan sigma F per M, ya. A itu sama dengan sigma F per M. Artinya massa juga mempengaruhi, ya. Kalau massanya terlalu besar, maka bisa saja nanti percepatannya menjadi berkurang karena pembagiannya lebih besar, ya. Jadi sigma F sama dengan M kali A, maka A itu sama dengan sigma F per M, ya. Begitu. Itu perumusan fisikanya, ya. Tetapi aplikasinya itu adalah nanti misalnya Ibu-ibu ya, peredaran peredaran darah di dalam pembuluh darah kita tersumbat misalnya. Apa yang menyebabkan? Kalau di sini dikatakan massa, massa itu berada di mana? Ternyata yang membuat peredaran darah itu menjadi lebih berkurang ya atau mengecil itu dikarenakan adanya penyumbatan-penyumbatan di dalam pembuluh darah. Maka selain massa benda itu nanti juga ditambah dengan adanya penyumbatan-penyumbatan di dalam pembuluh darah. Maka dia masuk ke dalam kategori M, ya, itu yang akan memperkecil ya percepatan darah mengalir di pembuluh darah. Nah, jadi nanti akhirnya akan seperti itu ketika kita mengkaji muskulus skeletal. Oke ya Bu ya. Itu hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Oke. Selanjutnya, selanjutnya kita mengenal yang ketiga itu adalah hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton itu memiliki rumus sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi.
tetapi arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan itu ditandai dengan nilai minus, ya. Jadi untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan. Maka rumusnya itu adalah sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi arahnya berlawanan. Arahnya itu ditandai dengan tanda minus. Berarti sigma FA sama dengan minus sigma FR. Ya, begitu rumusnya. Ya, itu kita kenal dengan hukum ketiga Newton. Oke, mudah-mudahan bisa ibu-ibu pahami. Kita lanjut ya, kita lanjut. Ada pertanyaan nggak sampai ketiga hukum Newton ini kita bahas? Silahkan, kalau ada pertanyaan. Oh ya, ibu-ibu tamat dari mana ini D3-nya kemarin? Bu Risna, tamatan mana Bu Risna? Iya, Pak. Dari Poltekkes Padang, Pak. Poltekkes Kemenkes, tahun berapa? Eh, tamatan 2022 kemarin, Pak. Oh, baru, ya ya. Windy, Windy, Pak, Windy dari mana tamatnya? D3 bidan mercu, Pak. Oh, Mercu sama Bu eh, Nela ya? Kenal? Bu Nila, Pak. Ya, Bu Nila apa? Nila apa namanya? Bu Nila ya, Bu Nila ya, Bu Nila. Betul. Kenal ya? Ya, dosen, tapi bukan di jurusan D3 bidan kemarin tuh, Pak. Bang, ada satu bidan di sana? Enggak, dia di Oh, tiga. Di tiga dong. iya, cuman Ibu tuh jarang ngajar di D3 bidan, Pak. Rika Octavia. Di Poltekkes saya ngajar ya, tapi di tahun 2022 ya, itu saya baru pulang, jadi belum ngajar. Sebelum saya pulang dari apa di 2016 ke bawah, saya masih ngajar di Poltekkes Kemenkes. Di Rika Octavia di mana? D3-nya? Bu Rika? Rika Alifah, Pak. Oh, Rika Alifan. Enggak, bidan ya. Saya ngajarnya di perawat. Bu Risna? Bu Risna Ayu Andari? Udah tadi, Pak, di Poltekkes, Pak. Oh, Poltekkes. Windy? Windy di mana? Windy Yuandari? Ini salahnya kalau ini ya, dia muncul lagi ke atas. Windy Yuandari udah tadi ya? Udah, Pak. Rika udah juga. Saya lagi ngecek ini. Nggak absen. Bu Anissa? Anissa Sufiusna dari mana, Bu? Anissa dari Poltekkes, Pak. Tamatan tahun 2022, Pak. Kembali ini. Bu Ayu Rekna Ningrum? Pak, Bu Ayu dari mana, Bu dari Ayu? Poltekkes, Pak. Poltekkes, Pak. Tamat 2008, Pak. Ketemu saya, Bu? Enggak, Pak. Oh, enggak ya, Bu bidannya. Oh, saya Iya, ngajarnya Pak. di Poltekkes yang di Gunung Gunung Pangilun berarti. Pangilun. Oh iya, Iya. iya. Bu Nur Hasanah sudah tadi? Iya, Bu, Pak. Bu Nur Hasanah di mana di tiganya? Di Upertis, Pak. Di Perintis. Perintis. Perintis yang di Bukit Tinggi ya? Iya, Pak, yang di Bukit Tinggi, Pak. Bu Syara Purnama Sani Iya, Pak. dari mana, Ibu? Eh, di Poltekkes, Pak. Tamatan 2022, Pak. Berarti banyak yang muda nih, aman ini ya. Saya kira kemarin disampaikan Propsus akan banyak yang sudah senior ya. Ternyata nih masih muda-muda. Yang paling muda Bu Ayu ya. Iya, Pak. Bu Rosi, tamatan kapan Bu Rosi? Bu Rosi Aktasari? Tamatan tahun 2019, Pak. Dari Stikes Mercu Bakti Jaya, Pak. Oh iya, iya. Bunga Eliza, nak bagus namanya, Bunga Eliza. Dari Poltekkes
Kemenkes, Pak. Matan tahun 2022, Pak. Di Poltekkes nggak ada S1 ya? Nggak ada ya? Kan nggak Enggak, boleh ya? Pak. Nggak boleh. Enggak, Pak. Sip, sip, sip. Oke, kita lanjut ya. Pernah mendapatkan materi ini nggak di D3 kemarin? Ibu Jen? Belum, Pak. Belum. Ya? Oke. Berarti ini adalah kesempatan pertama ya untuk kita. Mungkin saya juga bercerita sedikit ya Bu ya. Kira-kira nanti kalau orang membahas ini bagiannya kemana? Jadi begini Bu, saya juga sampaikan di dalam fisika medis ini mohon maaf itu karena ada yang membangun ini di tempat saya, jadi agak sedikit bising ini. Kalau ada terdengar ribut-ribut, mohon maaf. Jadi di apa di fisika medis nanti biasanya kita membahas bagaimana penyembuhan penyakit itu tidak lagi menggunakan diagnostik gitu. Jadi kuratif itu ada dua sebenarnya. Kuratif menggunakan diagnostik itu biasanya tidak itu senantiasa melakukannya. Misalnya ada anak sakit itu biasanya itu melakukan anamnesa, kemudian melakukan pengobatan, pemberian obat, ya, pengecekan fisik dan lain sebagainya itu dinamakan dengan diagnostik. Satu lagi ada teknik untuk penyembuhan penyakit itu tidak menggunakan diagnostik itu, tetapi menggunakan terapi. Jadi saya di fisika medis itu lebih tepatnya di radioterapi, Bu. Jadi penyembuhan pasien itu tidak menggunakan diagnostik, tetapi menggunakan terapi. Radioterapi berarti penggunaan terapi itu dengan bantuan zat radioaktif. Ya. Jadi kalau di SMA mungkin dulu pernah belajar bagaimana sinar alfa tidak bisa menembus otot, kemudian beta ronsen itu bisa menembus jaringan, kemudian sinar gamma itu mampu menembus tulang, maka di radioterapi kita memanfaatkan itu. Ya. Zat-zat radioaktif itu kita gunakan untuk membasmi penyakit yang ada di dalam tubuh. Terutama kalau radioterapi itu lebih erat kaitannya dengan kanker atau karsinoma. Ya. Jadi di S2 itu saya membahas kemarin itu ada lung cancer, kemudian kanker cervix ya, kemudian juga ada prostat cancer ya. Kemudian di S3 kemarin saya di Australia dan di Siloam Hospital di Karawaci Tangerang Banten di Tangerang itu membahas bagaimana menghancurkan kanker otak tanpa operasi tapi menggunakan alat yang dinamakan dengan gamma knife perfection. Jadi yang kita gunakan di sana adalah radioaktif ya. Jadi kajian-kajian seperti itu masuk ke dalam kajian fisika medis saya atau fisika kesehatan. Nanti di satu bagian nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas itu ya. Jadi ibu-ibu juga harus mengenal bahwasanya kuratif itu tekniknya tidak hanya diagnostik ya, tetapi ada lagi yang dinamakan dengan terapi. Nanti juga ibu harus bandingkan ya atau bedakan. Ada lagi orang yang menggunakan kemoterapi ya, ada yang orang menggunakan fisioterapi, itu hal yang berbeda sesungguhnya ya. Walaupun konsepnya sama untuk terapi juga, tetapi dia menggunakan zat yang berbeda ya. Kemo dia juga menggunakan zat radioaktif, tapi biasanya dia diminumkan atau diinjeksikan ke pembuluh darah ya. Tapi kami tidak ya. Walaupun nanti di radioterapi kita juga akan mengenal dua teknik ya, nanti kita akan bahas. Tetapi pada umumnya kita melakukan yang dinamakan dengan external beam radioterapi. Jadi kita memberikan penyinaran radioaktif itu dari luar tubuh pasien sehingga kita mengenal istilahnya zero accident. Jadi nol kesalahan yang akan bisa terjadi apabila kita menggunakan teknik ini ya. Jadi itu nanti ya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, ini karena kita baru di kulitnya, baru di pertemuan pertama, tentu kita harus mengenal bagaimana konsep-konsep fisika yang berhubungan dengan bagian-bagian yang kita bahas nanti. Ya, bagian pertama adalah di muskuloskeletal, kita membahas biomekanika. Jadi kita sudah masuk ke hukum ketiga Newton, ya sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan itu ditandai dengan tanda minus ya, maka sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Jadi minus bukan berarti dia itu lebih kecil, ya. Dia hanya menandakan bahwasanya arahnya tidak searah dengan F aksi tadi, ya, arahnya berlawanan. Ya, seperti itu. Saya lanjutkan.
Kemudian di dalam prinsip dan konsep dasar biomekanika itu kita juga mengenal istilah massa, ya. Massa itu adalah jumlah unsur suatu objek, ya. Ini kalau saya tanya ke ibu-ibu ya, ke Risna ini pasti jawabannya salah ini. Kalau Risna beli ikan di pasar itu yang di yang ditanya beratnya atau massanya, Risna. Kalau di Alifah Harga, belanjanya kemana tuh? Ke Transmart ya? harganya, Pak. Enggak, beratnya mau beli Oh, ikan berapa itu beratnya ditanya atau masanya? beratnya, Pak. Nah, berat kan? Itu Iya, Pak. sebenarnya yang ditanyakan itu benar atau salah? Kalau berat satuannya apa, Trisna? Kilo, Pak. Oh, berat kilo, berarti udah salah dari awalnya ini ya. Siapa yang tahu berat itu satuannya apa? Ada yang tahu nggak berat itu satuannya apa? Tadi saya sudah singgung sebenarnya di awal tadi, ya. Kalau berat itu satuannya apa? Karena berat itu sesungguhnya adalah perkalian antara massa dengan M kali G. G itu adalah gaya gravitasi. Ya. Jadi berat itu satuannya tidak lagi kilogram, tetapi satuannya adalah newton. Ya. Jadi kalau mau beli ikan ke pasar itu, kalau dengan berat berarti beli ikan 3 newton. Mungkin pusing orang di pasar itu, gini ya. Ya. Karena yang kilogram itu adalah massa. Nah, ini dia. Ya. Jumlah unsur suatu objek itu dinamakan dengan massa. Itu yang satuannya kilogram. Dan massa itu sendiri, dia merupakan besaran skalar. Nah, ini saya tanya Bu Rosi. Bu Rosi, apa itu skalar? Ini pelajaran SMA-nya ini ya. Ingat-ingat kembali pelajaran SMA-nya. Apa itu skalar? Atau ada yang bisa menjawab perbedaan antara skalar dengan vektor di sini? Ada nggak yang tahu? Apa itu skalar, apa itu vektor? Ada yang masih ingat pelajaran SMA-nya? Ini kalau udah ditanya pelajaran SMA-nya, ini pasti udah lupa semua ini ya. Bu Bunga Eliza. Bu Bunga? Bu Bunga? Halo Bu Bunga? Masih dengarkan saya? Ini kalau Zoom itu ya. Kalau pelajaran daring ini saya nggak tahu nih apakah saudara itu menyimak apa yang saya sampaikan atau enggak. Atau hadir nggak ketika saya sampaikan atau tidak ya. Saya juga nggak tahu. Bu Bunga? Bu Bunga masih bisa dengar saya? Kayaknya lagi ada pasien, Pak. Oh, ada pasien ya. Bu Anissa? Bu Iya, Anissa? Pak. Ya. Tahu nggak Ibu apa bedanya skalar dengan vektor? Eh, apa ya? Saya tahu Ibu, ya saya tahu Ibu apa? Nggak harus benar, Bu. Salah pun nggak masalah. Besaran vektor tergantung pada arah, Pak. Tip. Sedangkan kalau skalar itu tidak tergantung oleh arah, Pak. Oh, di samping arah apa lagi Ibu? Kalau vektor? Eh, Jawabannya mendekati benar ya. Besaran skalar itu mempunyai nilai saja, Pak. Ah, sip ya. Nah, ini pintar nih Bu Anissa ya. Jadi yang skalar itu dia hanya memiliki nilai saja ya. Jadi kalau saya sampaikan tadi misalnya 3 kilogram, hanya 3 kilogram saja ya, tanpa ada arah ya. Tetapi kalau dia besaran vektor, maka dia harus ada arah. Beratnya berapa? Beratnya 3 kilogram ke arah utara, 3 kilogram ke arah selatan, 3 kilogram ke arah bawah ya, itu dinamakan dengan besaran vektor. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Jadi tetapi kan secara kebiasaan kita sudah campur aduk saja antara massa dan berat ya. Kemudian berat itu adalah jumlah unsur suatu objek yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi ya, yang kita kenal dengan gravitasi. Sehingga satuannya kita kenal dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Ini ada kuadratnya di sini ya, yang kita namakan dengan Newton. Dan dia mempunyai istilah besaran vektor karena dia ada arahnya. Karena pusat gravitasi bumi itu pasti ke bawah ya, ke pusat bumi. Begitu. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Saya lanjut. Kemudian gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda ya.
Dimanapun kita berada, kalau kita berada di bumi, pasti kita akan bisa menginjakkan kaki di bumi. Berbeda kalau kita di bulan, ya. Karena di bulan tidak ada gaya gravitasi bumi di sana. Atau di bulan pun tidak ada juga gaya gravitasi bulan. Sehingga kalau kita berada di bulan, maka pasti kita akan mengambang, ya. Nggak ada yang narik ke bawah. Kemudian ibu-ibu, ada pengaruh gaya gravitasi itu terhadap tubuh manusia. Ya, yang pertama akan terjadi berat badan. Ya, nah, ini saya contohkan ini Bu, orang yang tinggal di pesisir pantai kayak di Padang itu, dengan orang yang tinggal di Bukit Tinggi, yang ada di kota-kota perbukitan gitu. Maka akan terjadi perbedaan berat badan ini. Menurut Ibu, mana yang lebih berat, yang mempunyai porsi lebih berat badannya, orang yang tinggal di Bukit Tinggi atau orang yang tinggal di Padang? Menurut Ibu. Kaitkan dengan gaya gravitasi. Bu Anissa, mana yang lebih berat badannya, Bu? Yang di itu Pak, di bukit Pak. Kenapa? Kenapa? Jawabannya benar. Tapi kenapa? Jadi karena makanan pula ya, tidak ada hubungannya. Kita membahas gaya gravitasi. Ya, jawabannya Ya. benar. Orang yang tinggal di Bukit Tinggi. Kenapa? Karena karena gravitasi tadi Pak. Ya, karena gravitasi tadi gimana, Bu? Gravitasinya gimana? Gimana gravitasinya? Tahu Pak. Ya. Oke, ada yang bisa bantu Ibu? Bu Risna mungkin? Ah, ini Bu Sarah udah ada nih. Bu Sarah lah. Bu Sarah? Bu Sarah Purnamasani. Ya, Pak. Ya, tadi kita sampaikan bahwasannya kata Bu Anissa, orang yang tinggal di perbukitan atau yang di Bukit Tinggi itu berat badannya lebih besar ketimbang orang yang tinggal di Padang misalnya. Salah satunya adalah faktornya karena gravitasi. Kenapa gravitasi itu berpengaruh, Ibu? Bu Syarah. Iya, obat Ibu ini senyum aja jawabannya ya. Coba jawab. Bu Syarah? Oh iya, Bu, dengan saya nggak usah terlalu serius belajarnya, Bu ya, karena yang kita pelajari agak sedikit sulit ya. Jadi kita coba santai saja ya. Nah, jadi kalau ada yang terfikirkan di kepalanya coba disampaikan saja, Ibu. Tadi kata Bu Anissa, Bu Syara, orang yang tinggal di bukit itu berat badannya jauh lebih besar ketimbang orang yang tinggal di padang. Karena ada pengaruh gaya gravitasi. Kenapa gaya gravitasi itu berpengaruh? Menurut Bu Sarah, kenapa? Bu Risna lah, Pak, Bu Risna coba, Bu Risna. Kayak Bu Risna, udah tahu jawabannya? Atau Bu Anissa udah dapat lagi jawabannya mungkin? Berarti ibu-ibu nggak lihat video saya berarti ya. Karena ini juga yang dibahas kan di pertemuan pertama kemarin yang saya kirim. Ada nggak dilihat videonya? Oke, Bu Anissa bisa dijawab? Iya. Ya karena jarak ibu ya. Mana yang lebih jauh jarak gaya gravitasi itu di perbukitan atau di pesisir pantai? Pesisir pantai itu berarti datarannya rendah ya Bu ya. Maka jarak dia dengan pusat gravitasi itu semakin dekat ya. Sementara kalau dia tinggal di perbukitan ya, maka jaraknya dengan pusat gravitasi itu semakin jauh ya. Jadi kalau orang Padang itu Bu selalu ditarik oleh pusat gravitasi. Sehingga berat badannya itu semakin kecil karena selalu ditarik ya, sangat jauh. Berbeda kalau orang tinggal di perbukitan, katakanlah di bukit tinggi ini ya. Karena kan kalau kita ke bukit tinggi itu kan selalu nanjak tuh ya. Maka tentu jarak dia dari pusat bumi itu semakin jauh. Sehingga
kemungkinan dia ditarik selalu oleh pusat gravitasi itu mengecil atau berkurang. Sehingga kalau mau kita bandingkan, ya, kalau kita mau lakukan riset ini, mana yang lebih banyak berat badannya itu lebih besar di bukit atau di padang, maka pasti jawabannya adalah lebih besar di Bukit Tinggi. Bukan karena makanan, ya. Ya, ada pula waktu saya kuliah itu dijawab lebih berat lah di Bukit Tinggi. Kenapa? Karena makanannya enak-enak, ada nasi kapau. Bukan itu, ya. Bukan itu jawabannya. Ya, jawabannya adalah karena pusat gravitasi itu lebih dekat di pantai atau di dataran rendah ketimbang di dataran tinggi di perbukitan. Seperti itu. Varises itu, mana yang lebih banyak orang menderita varises, yang tinggal di padang atau yang tinggal di bukit? Ayo, penyakit varises itu kenapa itu? Penyebabnya? Bu Risna? Bu Risna Ayu, apa penyebab penyakit varises itu? Nah, coba Bu Anissa jawab. Mana yang lebih banyak orang mendapatkan varises, yang tinggal di pantai atau di bukit tinggi? Menurut Ibu? Ya, enggak tahu, ada enggak riset enggak. Ya, coba Di logikanya. bukit, Pak. Kenapa di bukit? Kenapa Bu Risna di bukit? Ayo, kenapa di bukit? Ibu ini sudah lama tinggal di Padang? Sudah, Bu? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang dari lahir di Padang. Saya orang Padang, Bu. Saya itu di Bakaran. Ya. Saya itu asli Padang, ya, dekat pantai. Ya, di Jalan Beringin, ya. Beringin. Menurut Ibu, tadi yang lebih banyak varises itu di bukit, ya. Padahal jarak yang paling dekat itu adalah di pesisir pantai, ya, yang selalu ditarik, ya. Sehingga kalau ditarik tentu akan berpengaruh pada pembuluh darah. Ya, apalagi kalau orangnya tidak suka olahraga. Kalau orang sukanya olahraga nggak masalah itu, ya. Kalau dia suka olahraga nggak ada masalah. Tetapi kalau dia tidak suka olahraga, ya, itu bermasalah itu. Atau habis olahraga tidak lakukan pemanasan, ya, maka kecenderungan untuk mendapatkan varises itu kecenderungannya tetap di daerah yang memiliki jarak dengan gravitasi itu dekat, ya. Jadi yang varises yang banyak itu tetap di pesisir pantai atau dataran rendah. Edema tungkai juga seperti itu, ya, Bu, ya. Nggak usah saya tanya lagi, ya. Di kasus ini akan terjadi sama, ya, berat badan, varises, edema tungkai. Kecuali orang yang tinggal di perbukitan itu, ya, dia sering melakukan naik gunung tetapi tidak melakukan pemanasannya dengan baik. Nah, itu di mana saja itu pasti akan mendapatkan varises ini. Kemudian ibu-ibu, gaya yang mempengaruhi tubuh manusia, ya. Di dalam gaya yang mempengaruhi tubuh manusia itu ada yang dinamakan dengan gaya pada tubuh manusia itu sendiri. Seperti saat tubuh menabrak suatu benda, ya. Kita contohkan ini, suatu benda menubruk benda lain, maka itu biasanya akan terjadi tiga hal, ya. Yang pertama, dia menubruk kemudian terpental. Itu dinamakan dengan elastis sempurna. Elastis sempurna itu E-nya itu sama dengan 1, ya. Kemudian ada lagi yang menubruk tetapi dia hanya sedikit, ya, terpentalnya. Itu dinamakan dengan elastis sebagian, ya. E-nya antara 0 dan 1, ya. Kemudian ada tidak elastis sama sekali, nubruk kemudian nempel. Itu E-nya sama dengan 0. Nah, itu adalah gaya-gaya yang terjadi pada tubuh. Ya, pada tubuh juga seperti itu, ya. Ada yang menubruk suatu benda kemudian terpental, ada juga yang menubruk benda tapi terpental ada tetapi tidak banyak. E-nya antara 0 dan 1. Kemudian ada lagi yang menubruk benda, kemudian dia nempel, ya. Itu juga terjadi pada tubuh. Kemudian, yang kedua, ada gaya di dalam tubuh manusia itu. Di antaranya kita mengenal ada gaya otot, ya, karena mempengaruhi sirkulasi darah dan pernafasan, ya. Misalnya ketika kita melakukan respirasi, ya, inspirasi dan ekspirasi, itu biasanya juga terjadi pergerakan otot, ya, ketika mengangkat tulang belingkar dan lain sebagainya, kita bernafas, atau ketika ibu melakukan suatu peregangan dengan otot bergerak, nah itu juga terjadi gaya yang terjadi di dalam tubuh manusia, ya.
Di antaranya adalah gaya otot yang mempengaruhi sirkulasi darah dan pernapasan. Kenapa ketika ibu membantu persalinan misalnya, itu selalu mengatur nafas pasien, ya, karena itu juga mempengaruhi kepada sirkulasi darah dan pernapasan. Kan ibu ketika sudah terjadi apa ya, terjadi his asli, kan ibu tahu ya ada his palsu dan ada his asli. Nah, ketika his asli itu terjadi, maka ibu kan sebenarnya mengatur gaya pernafasan ibu yang mau partus kan, ibu yang mau melahirkan. Maka ketika kita mengatur pernafasan itu, maka sesungguhnya yang terjadi pada tubuh kita itu adalah kita mengatur sirkulasi darah dan pernafasan di dalam tubuh itu agar terjadi secara maksimal. Ya, jadi tarik, ya, tarik, ya, tarik, ya, tarik, kemudian lepas, ya gitu ya. Lepasnya pun juga diatur. Itu sebenarnya kita mengatur sirkulasi darah dan pernapasan yang ada di dalam tubuh. Mungkin barangkali juga ibu-ibu di D3 kemarin itu studi kasus atau penelitian ibu. Bu Syara, studi kasus atau gimana kemarin? Bu Syara, Ya, Pak. waktu D3 kemarin penelitian akhirnya studi kasus atau penelitian? Laporan tugas akhir, Pak, LTA. Laporan LTA berarti studi kasus ya? Ya, Hanya Pak, untuk studi satu pasien ya? Ada Ya, yang Pak. penelitian nggak? Ada yang penelitian nggak di antara kelompok ini? Nggak ada. Kenapa? Nggak, yang lain ada nggak yang melakukan penelitian kayak karya tulis ilmiah, ada nggak? Yang tamat, yang di grup ini? Atau semuanya LTA? Kalau LTA berarti kan tidak melakukan riset ya, hanya menangani satu pasien mulai dari proses kemudian apanya ya, hasilnya ya. Tapi kalau seandainya melakukan penelitian, misalnya mengumpulkan responden ya, kemudian melakukan riset, nah itu sesungguhnya kita itu telah melakukan riset mini lah istilahnya ya, walaupun tentu jabarannya tidak harus terlalu besar. Jadi yang maksud saya, kalau ibu-ibu melakukan penelitian secara langsung ke pasien kayak studi kasus tadi, maka biasanya kan kita melakukan intervensi kepada pasien. Contoh saja ya, misalnya ibu melakukan suatu intervensi ke pasien agar pasien itu bisa nyaman ketika melahirkan misalnya. Ibu lakukan misalnya aromaterapi ya, atau yang lain ya, sebentar ya. Ada yang pernah nggak melakukan bantuan persalinan, melakukan intervensi nggak? Mungkin saat kuliah atau saat bekerja, ada nggak yang pernah? Misalnya saat melahirkan digunakan maset ya, atau pijat ibu, memperlancar pembuluh darah, ada nggak yang melakukan dalam rangka membantu persalinan normal atau partus normal? Ada yang pernah melakukan? Bu Risna pernah nggak melakukan? Siapa yang sudah dinas di rumah sakit? Semuanya ya? Bu Risna dinas di mana, Ya, Bu? Pak. Bu Risna dinasnya di mana? Oh, kalau sekarang belum kerja, Pak. Belum. Syarah udah bekerja? Syara di klinik, Pak. Klinik. Kan membantu partus kan? Enggak ya? Enggak klinik bersalin? Enggak di BPM ya? Klinik biasa? Syarah? Klinik klinik umum, Pak, nggak ada Oh, partus, Pak. enggak ada partus. Siapa yang biasa membantu persalinan? Ada nggak melakukan intervensi misalnya sebelum persalinan? Ada nggak yang mau berbagi? Bu Rosi mungkin? Bu Rosi Oktasari? Nggak bisa kita diskusi ya. Jadi saya sebenarnya mau ini ya, menyampaikan bahwasanya treatment-treatment yang kita lakukan ya ketika kita membantu persalinan itu adalah salah satu langkah ya yang kita lakukan ketika kita berada pada gaya di dalam tubuh manusia ya.
Contoh ini ya, kita mau membantu persalinan normal agar tidak terjadi rasa sakit yang sangat misalnya. Maka biasanya kalau di luar negeri ada parpus di dalam air gitu ya. Itu kan dinamakan intervensi ya. Apa istilahnya Bu Risna? Parpus dalam air itu apa namanya? Risna? Waterboard, Pak. Tuh ya. Saya sebenarnya ngetes-ngetes ini ya, water birth ya, seperti itu ya, melahirkan di dalam air. Itu adalah intervensi. Intervensinya kemana? Ke muskuloskeletal itu sesungguhnya. Atau misalnya sebelum apa? Sebelum melahirkan itu dibuat suasana senyaman mungkin, kayak di rumah sendiri ya, di ruang persalinan itu. Diberikan aromaterapi misalnya, eh, munculnya rasa nyaman kepada pasien. Kalau muncul rasa nyaman, kemana perginya tuh Bu Risna? Kalau muncul rasa nyaman pada pasien, kemana arahnya itu? Ayo, kemana arahnya itu? Atau Bu Ayu? Bu Ayu, kalau Ya, Pak. seandainya muncul rasa nyaman pada pasien yang mau melahirkan, ya, yang sudah aterem ini misalnya, yang sudah saat akan melahirkan, diberikan aromaterapi, kemana perginya itu Ke intervensinya? psikologis, Pak. Psikologis, tetapi lebih tepatnya ke persarafan, ya. Jadi yang membuat suasana nyaman pada ibu yang saat akan melahirkan atau aterem itu adalah intervensi-intervensi yang bisa kita lakukan pada ibu yang mau partus ya, agar dia siap untuk melakukan partus secara mandiri ya, seperti itu ya. Jadi arahnya ke sana. Semuanya itu ibu larinya adalah ke muskulus skeletal ya, kepada otot dan rangka, karena yang akan melahirkan itu tentu yang mempunyai peran penting itu adalah otot dan rangka si ibu yang mau melahirkan tadi. Barangkali itu Ibu ya, sebagai sebagai pertemuan kita pertama, kita sampai di sini. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas hal lainnya. Jadi itu yang biomekanika, Ibu-ibu, dia akan membahas bagian muskulus dan skeletal ya. Sebenarnya ada gaya-gaya lain di sini, tapi rasanya tidak terlalu penting lah itu Ibu-ibu ya. Yang penting saya ingin menggali ini ya, kira-kira bagaimana nanti atau apa nanti yang akan Ibu dapatkan ketika Ibu membahas fisika kesehatan ini. Saya akan kait-kaitkan nanti dengan bagaimana keahlian Ibu di kebidanan ya. Sebenarnya di sini juga ada Ibu ya. Kenapa Ibu itu mengangkat misalnya paha pasien itu sekian derajat. Semakin tinggi itu semakin lancar persalinan. Itu ada kaitannya dengan yang dinamakan muskuloskeletal tadi ya, ketika kita mengangkat, kita membutuhkan suatu sudut, atau biasanya ibu menggunakan suatu bed pesawat ya untuk melahirkan itu. Tujuannya itu adalah agar persalinan normal itu bisa terjadi secara baik ya. Ya. Jadi ketika mengangkat kaki atau bentuk apa namanya saat akan melahirkan itu dibuat sedemikian rupa, itu adalah teknik-teknik yang digunakan agar persalinan itu dapat dengan lancar dilakukan oleh bidan ya, seperti itu. Oke, Ibu, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Kalau ada silakan. Kalau tidak, ya kita cukupkan ya untuk pertemuan kita pertama ini. Insya Allah kalau hari Jumat Ibu bisa kita lakukan kuliah di pertemuan kedua. Kalau tidak hari Sabtu. Tapi kalau Ibu bisa hari Jumat sore itu akan lebih baik. Ya, bisa Ibu. Sekarang Rabu, Jumat sore jam 3 juga Ibu bisa nggak untuk pertemuan kita yang kedua? Atau nanti kita bicarakan di grup saja ya. Nanti kita bicarakan di grup ya. Saya akhiri ya pertemuan kita yang pertama ini. Terima kasih ya atas perhatian Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Pak. wabarakatuh.